Ya, jumpa lagi di channel YouTube Info Ideal. Jadi pada kesempatan hari ini saya memasuki hutan bambu ya. Hutan bambu. Kenapa kita ke semak-semak bambu seperti ini? Nah, ini akan mencari tanah humus ya. Tanah humus yang akan kita manfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman kita, tanaman di perkebunan kita. Ya, kita sudah mengenal yang disebut dengan mol atau akhir-akhir ini yang sering diperkenalkan oleh para pakar pertanian, yaitu IMO ya. IMO mol adalah mikroorganisme lokal. Jadi mikroorganisme yang hidup di alam sekitar kita yang kita akan manfaatkan sebagai penyubur lahan perkebunan kita. Nah, sama halnya dengan IMO ya, IMO indigenous mikroba. Jadi mikroorganisme baik ya yang membantu seperti penambatan nitrogen, penambat fosfat, kalium, kemudian unsur-unsur hara mikro lainnya. Nah, ini kita manfaatkan ya. Jadi sebagaimana namanya adalah mikroorganisme lokal. Jadi kita mengambilnya dari alam sekitar kita ya. Nah, ini humus. Bagaimana cara pengambilan humus? Itu ya kita ambil tanah bagian atas saja ya, tanah bagian atas yang berada di bawah pohon bambu. Kenapa hanya tanah bagian atas ya? Karena lapisan tanah itu kan yang bagian atas itu masih banyak mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang melakukan proses dekomposisi ya terhadap bahan-bahan organik yang jatuh seperti sersa-sersa daun bambu dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi ya humus tadi yang mengandung mikroorganisme itu kita bawa pulang ya. Seharusnya sebenarnya proses pembuatan IMO tadi atau mol tadi sebaiknya dilakukan di bawah pohon bambu langsung ya. Cuman karena jarak pohon bambunya terlalu jauh, jadi kita bawa pulang ini humusnya. Kemudian di rumah baru kita lakukan proses lanjutan ya. Proses lanjutannya seperti apa? Ini akan humus bambu tadi akan kita tambahkan dengan dua bahan ya. Pertama adalah nasi putih biasa ya. Kemudian yang kedua itu adalah bekatul atau dedak ya, dedak dari padi ya. Nah, itu kita campurkan. Kita akan campurkan dengan tanah humus tadi, tanah humus yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme lokal ya yang hidup berkembang biak di bawah pohon bambu tadi, yang senantiasa selalu menjaga kesuburan tanaman bambu itu sendiri ya. Sebagaimana kawan-kawan pasti sering melihat pohon bambu akan selalu tumbuh subur walaupun di musim kemarau tanpa penyiraman, kemudian tanpa pemupukan apapun, itu tetap subur. Nah, jadi berbagai mikroorganisme ini kalau kita pindahkan ke kebun kita sendiri, nah tentunya nanti akan membantu meningkatkan kesuburan lahan kita, sehingga tanaman-tanaman kita akan senantiasa sehat selalu, subur selalu, dan tetap terjaga kondisinya meskipun terjadi kemarau panjang ya.
Nah, prosesnya seperti apa ya? Ini prosesnya seperti ini. Humus itu tadi ya, humus tadi kita campurkan dengan bahan yang kita sudah siapkan, yaitu nasi dan juga bekatulnya. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian kita campur merata ya, campur merata. Nah, kemudian karena ini musim kemarau ya, musim kemarau jadi tanahnya agak kering, kita tambahkan sedikit air. Nah, air ya sedikit saja, hanya untuk memastikan kelembabannya ya, jangan terlalu banyak. Air tidak boleh banyak, karena jangan sampai terlalu becek media ya. Jadi harus sedikit saja tanahnya, yang penting dia lembab. Nah, apa sih keunggulan mikroorganisme lokal atau apa IMO ya, MOL atau IMO? Nah, ini nanti setelah kita lakukan fermentasi selama lebih kurang semingguan ya, semingguan lebih, 2 minggu boleh. Itu nanti hasilnya ini akan muncul berbagai jenis jamur mikroba. Nah, itu akan kita manfaatkan. Boleh langsung diaplikasi ke lahan kita, lahan masing-masing. Langsung pada tanaman kita, boleh dicampur dengan media tanam lainnya pada tanaman persemaian. Terus juga mikroba yang tumbuh itu bisa kita manfaatkan menjadi biodecomposer atau apa ya, katakan starter atau biang ya, gampangnya kita sebut biangnya, sebagai bibitnya adalah bibit mikroba, bibit bakteri dan jamur untuk melakukan proses pengkomposan selanjutnya. Jadi hasil ini ya, jamurnya ini kita ambil, kemudian kita campurkan ke bahan-bahan organik lain seperti pupuk kandang untuk melakukan proses fermentasi selanjutnya atau pengomposan untuk pembuatan kompos gitu ya. Nah, nanti akan komplit sekali ya mikroba yang terkandung di dalam akar bambu ini, terutama ada jenis Trichoderma itu yang paling dibutuhkan biasanya untuk melawan jenis jamur patogen seperti Fusarium ya. Kita ketahui bersama bahwa Fusarium itu sangat berbahaya bagi tanaman, dia bisa menyebabkan tanaman mati mendadak. Nah, kalau ada Trichoderma, ini perkembangan jamur patogen seperti Fusarium ini akan terkendali dengan baik. Nah, kemudian yang lainnya seperti ada Mycorrhiza itu membantu akar untuk menahan air di dalam tanah sehingga akar bisa menyerap air secara maksimal. Kemudian berbagai jenis bakteri lainnya seperti misalnya ada PGPR-nya gitu. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan kandungan nitrogen ya dalam tanah sehingga tanaman tetap terjaga kesuburannya. Oke, saya kira sangat mudah ya, sangat sederhana untuk kita pembuatan IMO atau MOL ini. Nanti kita akan review lagi seminggu kemudian seperti apa hasilnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah selalu mendukung channel Info Mineral selama ini, yang selalu setia menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, selamat berkarya dan salam info.